Pemirsa, tim teknis PT KAI terus berupaya memindahkan rangkaian KRL yang anjlok di perlintasan Kebon Pedes, Kota Bogor. Tim berencana memisahkan gerbong yang tidak ikut anjlok dan untuk ditarik menuju stasiun Jatinegara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Glenn Joshua dan juga Jeff Anderson langsung dari lokasi kejadian. Glenn Joshua, bisa digambarkan kondisi terkini di sana saat ini bagaimana, Glenn Joshua? Ya, Adit dan juga pemirsa, memang hingga pukul 12 siang hari ini pihak dari PT KCI dan juga dibantu Daop 1 beserta polisi dan juga TNI sedang bahu-membahu untuk bisa melakukan evakuasi dari gerbong KRL yang anjlok di kawasan Bogor, Jawa Barat ini. Di mana saya akan memperlihatkan kepada Anda secara langsung saat ini proses pengevakuasian sendiri adalah dengan melakukan pemotongan terhadap tiang listrik yang menimpa gerbong kedua dari KRL dari arah Jatinegara menuju ke Bogor ini, di mana ada sekitar puluhan dari petugas komuter lain yang sedang melakukan pemotongan terhadap besi dengan dibantu sejumlah alat pemotong besi, dan juga saat ini memang masih menunggu sejumlah alat dari Bandung untuk bisa membantu ataupun mempercepat proses pengevakuasian. Dan saat ini juga pihak dari kepolisian sedang menjaga dikarenakan kondisi saat ini di lokasi banyak sekali warga yang sedang menonton, sehingga warga ini harus dievakuasi terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman untuk bisa memastikan proses pengevakuasian berjalan dengan lancar. Seperti Anda lihat bahwa saat ini petugas masih terus melakukan pemotongan, di mana kondisi dari gerbong yang mengalami kerusakan adalah gerbong 1 dan juga gerbong 2, di mana tampak seperti yang Anda bisa lihat di layar kaca Anda bahwa gerbong pertama ini sudah anjlok seluruhnya, sedangkan untuk gerbong kedua ini memang tertimpa tiang listrik aliran atas yang jatuh akibat kabarnya ditabrak oleh kereta KRL ini. Dan selain itu memang saat ini pihak dari TNI, Polri, dan juga sejumlah petugas masih terus melakukan pengevakuasian, dan saat ini saya sudah bersama dengan wali kota dari Kota Bogor, yakni Bima Arya, dan kita akan menanyakan langsung bagaimana proses pengevakuasian yang saat ini sedang dilakukan. Selamat siang, Pak Bima. Selamat siang. Pak Bima, ini seperti kita lihat bahwa proses pengevakuasian sedang dilakukan. Sebetulnya apa saat ini hal yang diutamakan dalam proses pengevakuasian ini? Yang pertama, ini jalur kereta yang ada di sini kita bersihkan dulu, termasuk kabel-kabel yang melintang, termasuk tiang yang rubuh itu, supaya nanti kren bisa masuk di sini. Nah, nanti kren masuk di sinilah yang nanti akan mengangkut gerbong-gerbong yang hancur, yang rusak ini. Nah, saat ini kita masih menunggu datangnya kren dan alat berat dari Kerawang, yang mudah-mudahan sore ini bisa masuk ke titik ini. Untuk kren dan alat berat itu memang dibutuhkan untuk mengevakuasi, untuk melakukan evakuasi terhadap gerbong, Pak? Ya, jadi nanti kren itu akan masuk di rute ini, ya, sehingga gerbong yang rusak bisa dinaikkan ke atas kren ini. Lalu Pak, untuk penumpang sendiri tadi pukul berapa sudah dievakuasi secara keseluruhan? Kejadian jam 10, setelah itu langsung dievakuasi. Dari data kita ada 9 orang. 6 orang dibawa ke rumah sakit, ya. Sisanya ada di rumah warga tadi, memar-memar. Sebagian besar perempuan, karena itu gerbong perempuan. Lalu Pak, untuk himbauan terhadap warga Bogor sendiri saat ini, kan ini juga banyak yang menonton di sini, Pak. Ada himbauan khusus, Pak? Kepada warga Bogor, saya mohon agar menghindari wilayah Kebon Pedes, Pemuda, dan Ahmad Yani, karena ada pengalihan arus lalu lintas di sini. Ya, ini kan tertutup, ya. Jadi supaya tidak terjebak dalam kemacetan, agar menghindari. Kemudian juga ini kita berusaha untuk sterilkan terus, jangan sampai pekerjaan evakuasi di sini terhambat karena ada kerumunan warga. Lalu Pak, terakhir ini kan penyebab sendiri masih simpang siur dan pihak dari KCI pun belum memberikan tanggapan, Pak. Ada laporan yang sudah masuk dari kepada wali kota, Pak? Ya, saya belum bisa menyampaikan, ya, tapi memang ada informasi dari warga bahwa ada terlihat kabel yang menjuntai. Ya, mungkin saja itu terjadi. Jadi kabel menjuntai, ditabrak oleh kereta, kemudian ya keretanya tergelincir, ya, sehingga keluar dari rel dan anjlok. Mungkin seperti itu, tapi masih kita dalami. Terima kasih Pak Bima informasinya. Terima kasih Pak. Demikian Adit dan juga pemirsa informasi yang bisa saya sampaikan bersama dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Adit.
Glenn, sejauh observasi Anda di lapangan ini, sudahkah Anda mendapatkan informasi sampai kapan evakuasi gerbong kereta ataupun pemotongan gerbong-gerbong ini akan dilakukan, Glenn Joshua? Ya, untuk waktu sendiri memang saat ini masih terus diupayakan dikarenakan menurut dari keterangan Pak Wali Kota tadi memang saat ini alat berat pun masih sedang ditunggu datang dari Karawang sehingga proses pengevakuasian ini ditaksir bisa sampai malam hari sehingga pihak dari KCI juga mengatakan bahwa saat ini ataupun hari ini dari KRL dari arah Jakarta Jatinegara menuju ke Bogor ini lumpuh total sehingga warga ataupun masyarakat yang hendak menuju ke Bogor ataupun masyarakat Bogor yang hendak menuju ke Jakarta bisa menggunakan moda transportasi lain selain KRL ini. Adit. Baik, Glenn Joshua, sekali lagi kami ingin mengkonfirmasi kepada Anda, apakah di sana Anda bisa melihat korban yang masih berada? Tadi dikatakan Bima Arya ini masih ada sejumlah warga yang dievakuasi ke rumah warga di sekitar lokasi kejadian. Apakah Anda bisa melihat ataupun mengkonfirmasi berita tersebut, Glenn Joshua? Ya, Adit, memang untuk korban sendiri dari tempat saya melaporkan yang tepat berada di tempat kejadian perkara ini memang saya tidak lagi melihat adanya korban, baik itu korban luka-luka ataupun penumpang dari KRL. Dikarenakan saat ini KRL sendiri sudah dalam kondisi yang kosong. Untuk korban luka sendiri seperti yang dikatakan Bima Arya tadi bahwa 3 orang saat ini masih dalam perawatan ataupun masih berada di rumah warga, sedangkan 6 korban luka lainnya sedang berada di Rumah Sakit Salak. Dan saat ini saya juga melihat ada sejumlah ambulan yang memang disiagakan untuk nantinya jika memang adanya korban, maka akan yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, maka akan langsung diarahkan ke rumah sakit terdekat. Memang untuk korban jiwa sendiri sampai dengan siang hari ini belum ada laporan untuk korban jiwa. Namun menurut dari Humas PT KCI yakni Eva mengatakan bahwa nantinya akan dirilis berapa korban pasti dari kecelakaan ini dan juga luka-luka apa saja yang dialami oleh korban tersebut dikarenakan sampai dengan saat ini pihak dari KCI baik itu Daop 1, PT KCI dan juga TNI Polri sedang fokus dalam pengevakuasian gerbong KRL agar bisa nantinya lintasan ini dilalui kembali. Dan untuk itu nantinya akan dilakukan identifikasi dan juga verifikasi terhadap nama-nama korban dan juga berapa jumlah korban pasti dari kecelakaan ataupun musibah KRL anjlok di kawasan Bogor, Jawa Barat ini. Adit. Baik, terima kasih Glenn Joshua dan juga Jeff Anderson atas laporan Anda. Tetap berhati-hati dan selamat kembali bertugas.